Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Kembali hadir sajian leluasa lebih luas seputar agama bersama dia dan juga bersama dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin LC. Ya, dari Majelis Tajdid dan Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, sekaligus juga sebagai pengasuh di tren kelas SMA Muhammadiyah Wonosobo. Baik, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, seperti biasa kembali hadir kami di pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan bincang-bincang terkait dengan kajian tarjih, Ustadz. Ya, tentunya mengacu pada kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Baik. Ya, Ustadz, gimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik-baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Kita di sore-sore emang enaknya tuh sambil ngobrol-ngobrol gini dengerin radio, Ustadz ya. Iya. Ya, pendengar Radio Purnama Sidi, Anda bisa menyaksikan kembali acara kami di channel YouTube MTTV Channel Wonosobo. Dan bagi Anda yang akan mengirimkan pertanyaan, silakan bisa kirimkan di 0821 1414 9287. Baik, Ustadz, mungkin kita langsung aja mulai bincang-bincang pada sore hari ini, Ustadz ya. Terkait dengan tema kita yang tentu tidak kalah menarik, yaitu terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, kitab HPT ini kalau dia lihat bukunya tuh tebel, Ustadz ya. Lumayan tebel. Ya, kalau tentunya kalau pendengar Radio Purnama Sidi dibaca sendiri, mungkin ada beberapa hal yang nggak maksud sama maksudnya gitu ya, Tat. Sama penjelasannya, karena dia juga gitu, Tat. Padat memang ya. Emang wah ini apa nih maksudnya. Nah, kalau sekarang kan kita bisa tanya Ustadz nih, bisa tanya Ustadz Muhammad Samsul Amin ya. Jadi buat pendengar Radio Purnama Sidi, ikuti terus acara kita setiap jam 4 sore sampai jam 5 sore setiap hari Jumat di Radio Purnama Sidi. Insyaallah. Baik, Ustadz. Ya, Ustadz, di edisi kita kali ini, Ustadz ya, kita akan bincang-bincang pada tema penutup, Ustadz. Penutup, ya. Nih keren sekali. Pendengar Radio Purnama Sidi, mungkin kemarin kita sudah bahas mengenai HPT di bab 1 terkait dengan pembahasan iman, Ustadz. Iman, Kitabul Iman, cukup panjang ya. Oke, Kitabul Iman. Dan pada saat ini kita sudah melewati ini materi-materi tentang iman, dan kita akan ada sedikit pembahasan penutup, Ustadz ya. Insyaallah. Ya. Oke, ya Ustadz, terkait dengan HPT ini Tat ya, tentang iman, tentang iman kepada Allah, kemudian juga udah banyak banget ya Tat, sampai kemarin terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Ya, nih sebagai penutup mungkin kita bisa menyimak nih dari Ustadz Samsul ya, terkait dengan bagaimana sih Tat tentang iman itu sendiri, dan bagaimana apa dari yang kemarin kita pelajari ya Tat ya, bahwa Muhammadiyah itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan bagaimana pandangan Muhammadiyah terkait iman. Iya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa Purnama Sidi, Radio Purnama Sidi, dan channel YouTube MTTV Wonosobo, Majelis Tablik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah beberapa kali ya pertemuan ya, saya tidak ngitung ya, kayaknya ada 9 atau 10 gitu ya. Betul, pertemuan cukup banyak, beberapa bulan ya, mungkin ada sekitar 4 bulan atau bisa kurang atau bisa lebih. Alhamdulillah kita sekarang sudah menyelesaikan untuk bab pertama, yakni terkait Kitabul Iman ya. Insyaallah kita sudah sampai kepada khotimah atau closing daripada Kitabul Iman sendiri. Insyaallah akan saya bacakan ini nanti, kemudian kita akan ulas sedikit demi sedikit. Ini terkait tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri, yang di pertemuan pertama kita sudah sedikit merinci apa itu. Nah, ini kita akan sedikit menegaskan kembali. Baik. Nah, saya akan mulai dari membaca matannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun atau penutup gitu ya. Hadhihi hiya
usulul aqaidis shahihah. Nah, yang kita bahas dari awal sampai sekarang ini memang pokok-pokok gitu ya. Dan memang sifatnya usul atau pokok-pokok. Nah, makanya dalam matan ini disebutkan inilah ya kan. Inilah dia pembahasan yang dari awal sampai sekarang ini adalah pokok-pokok daripada akidah yang sahihah, akidah yang benar. Warada bihal Qur'anu was sunnah, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah. Baik. Wa syahidat bihal athar al-mutawatir, di mana sifat sunnahnya ini ya, hadis-hadis yang menjadi dasar ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Memang dalam ulama kalam ya, memang ada perdebatan, cuman mayoritas para ulama itu berpendapat khusus untuk bab iman kita mendasarkan riwayatnya dari riwayat-riwayat yang mutawatir. Al-Quran jelas mutawatir. Nah, hadis ini kan ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu apa? Diriwayatkan setiap generasi banyak. Ya, dan tidak mungkin saling bertentangan atau saling bersekongkol untuk bohong. Baik. Namanya yang dipakai biasanya memang hadis-hadis yang mutawatir. Adapun memang hadis-hadis ahad sebagai penyangga saja, sebagai cabang untuk menunjukkan ini itu, tapi dia kemudian berada di bawah hadis yang mutawatir. Gitu. Nah, itulah artinya dalam matan ini Muhammadiyah menegaskan memang melakoni suluk para ulama gitu. Artinya yang ikut saja sebenarnya sama para ulama akidah, ilmu tauhid, para ulama ahlul kalam saja sebenarnya mengikuti mainstream itu. Jadi tidak keluar dari mainstream para ulama salaf gitu ya. Maupun yang kholaf juga sebenarnya. Famani taqada dzalika, barang siapa yang meyakini seluruh apa yang sudah disampaikan di awal tadi gitu ya. Khususnya poin-poinnya gitu ya. Bisa dibaca satu-satu, ada terjemahannya. Jami'a dzalika ya, dari tentang iman kepada Allah. Ini sebenarnya membahas tentang rukun iman gitu kan. Barang siapa yang mengimani poin-poinnya dari jami'a dzalik, muqinan bihi, kemudian meyakini keimanannya itu dengan benar-benar yakin, tidak ada keraguan daripadanya, kana min ahlil haqqi was sunnah, maka orang-orang ini adalah orang yang termasuk kepada orang yang setia kepada al-haq, ahlul haq was sunnah, dan setia kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahlul haqqi was sunnah ini nama lain daripada ahlus sunnah wal jamaah. Memang tidak keluar dari al jamaah. Orang yang hak, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jejak-jejaknya gitu kan, mengikuti setia dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya disebut sebagai sawadul a'dham, mainstream daripada pengikut Nabi Muhammad. Pokoknya yang jejak tegak lurus sama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia bersama-sama dengan saudaranya yang tadi sama-sama beriman kepada Allah, kepada Rasul, terus dan sama-sama mengikuti ajaran Nabi Muhammad, itulah yang kemudian disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kalau di matan ini disebutkan sebagai ahlul haqqi was sunnah, orang sahib atau orang yang yang memiliki atau yang setia terhadap kebenaran dan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Sunnah di sini bukan bermaksud sunnah yang ada dalam hukum taklifi, wajib, haram, sunnah, bukan. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis gitu ya. Nah, penerjemahannya sunnah ini kemudian tidak melulu orang itu kemudian harus gini, oh saya kembali kepada Al-Quran dan sunnah, betul. Artinya akidah kita itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Cuman kita tidak bisa bypass, apalagi umat sekarang ya,
tiba-tiba merujuk Al-Quran dibaca terjemahannya Oke. melek-melek gitu, dia tafsirkan sendiri akhirnya. Iya. Salah. Baik. Atau memahami sunnah, tidak belajar dasar-dasarnya, ilmu-ilmunya, baca hadis terjemahan, ya itu bagus. Cuman bisa jadi ada salah paham. Makanya lewat apa? Ya lewat wasilah para ulama robbani, ulama-ulama yang benar-benar integritas keilmuannya begitu kuat, memiliki otoritas keilmuan dalam ulumuddin ya. Banyak sekali ya. Ya paling mudah lah inilah ya, ulama-ulama 4 mazhab, ulama-ulama Al-Quran. Waktu itu kan pernah kita absen kan. Oke. Yang pertama ahlul Quran, orang-orang para mufassir, ahlul hadis, orang-orang yang ulama-ulama ahlul hadis, ahlul fikih 4 mazhab bahkan lebih itu, orang-orang yang dalam tazkiyatun nufus, tasawuf, tapi yang benar ya ini. Orang-orang yang kemudian para mujahid atau seluruh kaum muslimin yang dinaungi oleh pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Artinya semuanya itu masuk dalam keluarga besar Ahlul Haqqi wa Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawannya apa? Wa faraqa ahlul bid'ah wad dhalal. Kemudian berlepas diri atau membedakan dirinya dari ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, wad dhalal, dan kesesatan. Yang dimaksud di sini misalnya adalah lawannya Ahlus Sunnah Syiah misalnya. Oke. Lawannya Ahlus Sunnah Mu'tazilah dalam bab misalnya takdir tadi. Lawannya Ahlus Sunnah adalah Qadariyah, ada Jahmiyah, ada sekte-sekte yang aneh-aneh itu ahlul bid'ah wal dhalal. Kita tidak kemudian mengatakan gampang menuduh bid'ah sana sini. Okay. Ya. Ini yang dimaksud adalah tentu adalah bid'ah-bid'ah yang krusial, yang bisa membuat orang melenceng daripada pemahaman yang lurus. Akhirnya dhalal kan, sesat gitu kan. Ala kulli hal, mudahnya dari matan ini, dari penutup ini, para ulama dulu yang menyusun ini itu menegaskan, disclaimer ya istilahnya, bahwasanya Muhammadiyah itu rujukannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Kita bisa berbeda pendapat di dalam hal beberapa furuk cabang ya. Tapi semua orang ya kita belak-belakan aja lah, Asy'ariyah, Maturidiyah gitu kan, pengikut Ibnu Taimiyah, semuanya mengaku pengikut daripada Rasulullah SAW dan mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti pemahaman salaf gitu kan. Nanti kita bisa saling bertengkar tapi dalam hal-hal yang furuk gitu. Dan memang itu dari dulu. Nah, menurut pendapat pribadi saya, semuanya itu masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya silahkan semuanya, masing-masing mazhab itu mengklaim saya yang paling Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pada akhirnya selama seorang itu tidak keluar dari pakem-pakem yang pokok gitu ya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih ahlul kiblah, masih orang yang percaya rukun iman, kecuali rukun imannya udah beda. Misalnya Syiah itu udah beda, kalau Mu'tazilah itu udah berbeda. Baik. Nah, itu udah berbeda. Atau yang lainnya. Nah, selama masih meyakini rukun imannya sama, rukun Islamnya sama gitu kan, masih menghargai para sahabat Ahlul Bait, masih iman kepada Tuhan dan Rasul yang sama. Apapun perbedaan kita dalam hal-hal furuk, kita selesaikan dengan baik-baik dan kita tidak saling mengeluarkan satu sama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Masing-masing mazhab bisa konsisten saja dengan apa yang dia pelajari,
Oke. Dengan dalil yang dia pahami, toh dalilnya sama, cuman cara pandangnya kadang berbeda. Tapi perbedaan itu sebenarnya masih perbedaan dalam tingkat kalam. Kalam itu apa ya? Dalam perdebatan teologis. Kalau kita tarik lebih atas lagi, secara world view, secara apa ya? Secara sudut pandang kaum muslimin, pandangan hidup kaum muslimin itu sama. Contohnya percaya akhirat, gitu kan. Oke. Percaya kita akan dibangkitkan. Baik. Baikan, keburukan, sama-sama percaya rukun Islam sama kan. Rukun imannya juga sama. Ya beda-beda madhab sedikit lah. Beda kunut atau tidak kunut. Beda bismillah jahar atau tidak jahar. Beda memahami misalnya sifat-sifat Allah. Ada yang tafwid, ada yang takwil, ada yang itsbat. Ya itu memang perbedaan dari zaman dulu. Oke. Tapi menurut saya pribadi, saya tidak mewakili ini ya majelis tarjih atau apa ya. Itu adalah masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jelas Muhammadiyah mendeklar secara tegas mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti faham mainstream sawadul a'dham kaum muslimin atau mayoritas umat ini, gitu kan. Yang sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu ragu. Nah, di akhir fanas'alullaha kamalal yakin. Marilah kita kemudian mohon kepada Allah supaya Allah mengaruniakan kepada kita keyakinan yang sempurna, yang enggak muja-muju, enggak apa esok dele sore tempe kan enggak gitu. Yang kuat, yang kokoh gitu. Wasabat, yang kokoh fitin di dalam perihal keagamaan kita. Fitini lana bagi kita. Walikafatil muslimin, kita juga memintakan kepada Allah supaya seluruh kaum muslimin ini diberikan taufik hidayah supaya beriman sebagaimana berkeyakinan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Innahu arhamur rahimin. Sungguhnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang ya, yang paling penyayang. Ar-Rahim, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Ar-Rahman untuk semuanya, Ar-Rahim untuk orang beriman. Kemudian di akhir ditutup dengan salawat kepada Nabi, gitu kan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Nabi Muhammad. Jadi kita nggak perlu anti Sayyidina sebenarnya. Ya memang kita berpendapat kalau dalam sholat kita nggak pakai Sayyidina, tapi di luar itu ya nggak masalah gitu. Baik. Ya, kalau ada khotib pakai Sayyidina ya nggak usah dicurigai. Atau dianggap orang lain, dianggap dari mana, ya biasa saja. Emang ada ini disebutkan kan ala Sayyidina Muhammadin. Disebutkan lagi khatamin nabiyyin, ini kita ulangi. Muhammad adalah penutup para nabi wal mursalin dan para Rasul wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan kepada salawat itu juga tercurah kepada Ahlul Bait, keluarganya, dari keturunan Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, atau dari keluarga besar Bani Hashim gitu. Itu alihi gitu kan. Wa sahbihi, dan tidak lupa para sahabat Bakar, Umar, Uthman, Ali gitu kan. 10 yang dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat yang ketemu di Haji Wada yang ratusan ribu, dan sahabat-sahabat yang lain yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ajmain seluruhnya. Sudah selesai ya. Kira-kira begitu. Semoga apa yang kita diskusikan bisa membawa ya manfaat ya, pelajaran. Kita bisa berdialektika, berdiskusi. Adapun yang benar ya semoga mendapatkan kebaikan, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah tentu harus dikritik. Silakan untuk dikritik, dibenarkan. Masya Allah, saya baru belajar juga, tentu ya sama-sama belajar. Tentu bagi para masyayikh ya, para senior, para asatid, para kiai, para alim ulama ya, tentu ya yang kami hormati, bila kami mohon inilah ya masukan-masukan dan kritikan, tentu supaya apa yang kemudian salah bisa diperbaiki, yang baik bisa ditambahkan kembali. Oke, baik. Itu saja ya, insyaallah. Siap.
Baik, Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Samsul yang telah memberikan materi kepada kita Ustadz ya setiap pekan. Masya Allah, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Mari Amin kita ya rabbal doakan, alamin. mudah-mudahan sehat, berkah Amin. dan manfaat biar bisa selalu bagi-bagi ilmunya ke kita Amin Ustadz. amin Mbak, makasih banyak Mbak. Oke. Ya, mendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, itu dia materi penutup di bab iman Ustadz. Iya. Ya, dan juga tentunya pendengar Radio Purnama Sidi, bagi Anda yang mungkin tertinggal satu bab atau misalnya kemarin belum sempat mendengarkan melalui Radio Purnama Sidi, Anda juga bisa menyimak kembali melalui channel YouTube kita di MTTV Channel Wonosobo. Di sana sudah ada dari part 1 sampai part terakhir sampai penutup ini Ustadz. Insyaallah. Ya, nanti tinggal dilihat aja playlistnya, bisa didengerin dari part 1 sampai 9, 10 bahkan ini sampai penutup ya. Iya, insyaallah. Oke, ya pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Nantikan kembali sajian leluasa lebih luas seputar agama bersama dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin LC selaku dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dia mohon pamit dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.